Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Market Buzz. Beberapa sentimen pasar yang menarik untuk kita cermati diantaranya adalah korupsi Asabri, Beni Cokro divonis pidana nihil dan uang pengganti sebanyak 5,73 triliun rupiah. Sedikit melambat, konsumsi rumah tangga diprediksi tumbuh 4,3 hingga 4,6% di kuartal 1 tahun 2023. Kemudian ada sentimen terkait dengan PHK di industri padat karya disebabkan perekonomian global yang menurun. Dan sentimen berikutnya terkait dengan Perpu Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh buruh. Dan putusan banding Indra Kents, hakim memerintahkan aset dibagikan kepada korban investasi. Dan agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati pemirsa, di Amerika Serikat ada data mengenai posisi cadangan di Bank Federal Reserve, kemudian dari Jepang ada data mengenai pembelian obligasi asing, dari Australia kredit kepemilikan rumah secara man-on-man, dan masih dari Australia ada data mengenai pembiayaan perumahan investasi secara man-on-man, dan dari Korea Selatan ada rapat Dewan Stabilitas Keuangan BOK. Dari Korea Selatan masih ada keputusan mengenai suku bunga Korea Selatan di bulan Januari. Dan agenda emiten pemirsa yang menarik untuk kita cermati diantaranya adalah XL yang menggelar informasi pembayaran ijarah fee seri SIXL 02ECNI ke-17. Oh, N1 ya. Berikutnya adalah emiten Kino yang melakukan pemberitahuan RUPS rencana PT Kino Indonesia Tbk dan PBRX tanggal XHMETD Pan Brothers Tbk. Dan kita ke pembukaan dari Bursa Asia pagi hari ini pemirsa. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi ada Nikkei yang dibuka melemah pagi hari ini, melemah 0,99%, STI Singapura menguat 0,35%, Kospi Korea menguat 0,53% dan Hang Seng menguat 0,37%. Ya, pemirsa, untuk berbincang mengenai bagaimana proyeksi dari sektor consumer goods karena terkait dengan konsumsi rumah tangga yang diprediksi melambat, sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Rizka Afriani, beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat pagi Mbak Rizka. Selamat pagi Mas Vicky. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu. Selamat tahun baru ya Mbak Rizka. Ya, selamat tahun baru Mas Baik, Vicky. semoga cuan selalu. Baik. Kalau kita bicara mengenai prediksi mengenai konsumsi rumah tangga yang memang diprediksi melemah lah, sejauh mana ini kemudian akan berdampak kepada emiten ataupun saham berbasis consumer goods, Mbak Rizka. Mungkin Anda bisa tarik sedikit bagaimana sektor ini di festive season kemarin di Nataru, apakah pergerakannya sesuai dengan ekspektasi, lalu terkait dengan prediksi ini, bagaimana implikasinya? Iya, pertama kalau kita melihat sektor consumer goods sendiri, memang ini salah satu sektor yang mengalami pelemahan ya sepanjang tahun kemarin. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, memang ini tidak terbantahkan dari ketegangan geopolitik yang terjadi di mana Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina ini kan memicu naiknya harga pangan dunia. Sehingga di sini kita lihat adanya apresiasi dari dolar US yang membuat harga pangan itu naik. Imbasnya di banyak negara yang mengalami inflasi yang tinggi. Ketika inflasinya tinggi, tentunya ini menyebabkan suku bunga yang naik lebih tinggi. Dan kita juga bisa melihat bahwa secara keseluruhan nih, ini kan harga pangan sudah mulai mengalami kenaikan. Kemudian kita bisa melihat kenaikan harga pangan. Pertama, kita bisa melihat dari inflasi. Inflasi sepanjang tahun 2022 itu kan tercatat sebesar 5,51% year on year, di mana kalau kita lihat dari inflasi bahan pangan Indonesia sendiri itu sebesar 5,83%. Tapi saya melihat bahwa dari sisi konsumsi rumah tangga, inflasi kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti halnya Laos. Laos itu kenaikannya mencapai 45%, kemudian Myanmar 18,43%, dan diikuti Filipina dan Malaysia. Jadi saya lihat Indonesia ini masih cukup terkendali. Kemudian kalau kita melihat dari sisi consumer confidence kita juga masih cukup kuat sebesar di level 120. Kemudian kita lihat dari penyaluran kredit ini, kalau berbicara konsumsi tentunya kita juga memperhatikan penyaluran kredit. Nah, di mana
Bank Indonesia pada bulan November kemarin tahun 2022, karena data yang terupdate masih di November 2022, itu perbankan masih tumbuh 11,16%. Kita bisa melihat di mana itu terlihat bahwa konsumsi rumah tangga ini masih cukup baik, Mas Vicky, secara keseluruhan. Jadi kalau kita melihat ada sektor yang konsumer termasuk melambat, ini saya melihat bahwa secara keseluruhan tantangan geopolitik yang ada saat ini itu menjadi sebuah tantangan yang mungkin yang bisa kita antisipasi. Tapi untuk jangka panjang, sektor consumer good itu masih cukup menarik. Oke, artinya sebetulnya tidak ada kekhawatiran yang signifikan lah ya terkait dengan prediksi dari penurunan konsumsi rumah tangga di kuartal 1 tahun 2023 begitu ya. Tapi bicara mengenai apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk tetap mempertahankan daya beli lah, dan ini berimplikasi terhadap konsumsi rumah tangga sendiri yang juga berimplikasi luas terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat berbagai macam strategi ataupun mungkin upaya dari pemerintah untuk mempertahankan konsumsi di masyarakat sendiri tetap baik begitu? Iya, saya melihat bahwa ini kan pemerintah juga sudah mulai melakukan pemberian subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu ya, atau kurang beruntung dalam hal ini. Kemudian kita lihat juga dari saat ini adalah momennya, ketika kita udah mau mulai masuk nanti di sekitar Maret dan April, itu kan momennya adalah bulan puasa. Bulan puasa itu biasanya konsumsi akan lebih tinggi, dan saya melihat juga ini ada potensi penguatan di indeks consumer goods. Kemudian kita melihat pada tahun 2024 juga sudah memasuki tahun pemilu, di mana nanti akan ada jumlah uang beredar yang lebih banyak juga pada tahun ini, dan ini akan menimbulkan multiplier effect sehingga daya beli masyarakat juga akan meningkat tentunya. Oke, bicara mengenai consumer goods ataupun sektor consumer goods di IHSG begitu ya, sektor mana ataupun bicara mengenai tingkat resiliensinya deh. Secara proyeksi ke depan tahun 2023 tentu saja mungkin menghadapi tahun politik begitu, sejauh mana tingkat resiliensi dari sektor consumer goods ini cukup baik Mbak Rizka dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya? Iya, Mas Yuki, berbicara sektor consumer good kan memang ini ada beberapa subsektor lagi ya. Kita ada bagikan kalau untuk consumer good itu dibagi ada 3. Pertama dari barang tahan lama atau biasa kita sebut durable goods-nya. Ini karakteristiknya adalah lebih produk yang memang bisa lebih dipakai lebih dari 3 tahun, seperti peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan pakaian. Kemudian kita ada barang consumer good yang kedua, itu adalah barang tidak tahan lama atau biasa kita sebut dengan FMCG. Di mana di sini FMCG ini kan masa pakainya kurang dari 3 tahun, seperti makanan, minuman, sembako, produk kebersihan, perawatan tubuh, rokok, itu masuk di FMCG. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa di sini produk yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, seperti halnya jasa perbaikan kendaraan, potong rambut, itu juga masuk sisi sektor consumer goods. Nah, kalau saya melihat bahwa yang memiliki ketahanan yang cukup baik adalah di produk-produk FMCG, di mana produk FMCG sendiri ini kan termasuk dari non-cyclical. Non-cyclical itu merupakan produk kebutuhan pokok di mana dia tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi, karena permintaannya ini akan tetap ada dalam kondisi ekonomi yang baik ataupun kurang baik, ini tetap permintaannya masih ada karena ini merupakan kebutuhan pokok. Kemudian berbicara mengenai ketahanannya, tadi saya bilang FMCG ya. FMCG di sini kita lihat bahwa produk-produk FMCG secara keseluruhan ini kita lihat rata-ratanya mengalami peningkatan penjualan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir, pasca 3 tahun terakhir ini. Kemudian juga pulihnya optimisme dari masyarakat yang didorong membaiknya persepsi konsumen terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja, tentunya juga membuat produk-produk FMCG ini terus mengalami peningkatan. Baik, semakin mengerucut ke subsektor consumer goods, yaitu adalah fast moving consumer goods begitu ya. Mbak Rizka, kita ke Unilever sebagai salah satu saham di sektor consumer goods di FMCG begitu. Seberapa menarik emiten yang satu ini dan sejauh mana resiliensi dari Unilever sendiri cukup mengcapture perhatian Anda nih Mbak Rizka?
Ya, berbicara Unilever, Unilever merupakan salah satu emiten dengan market cap yang eh, paling besar ya kalau kita lihat yang relatif termasuk big caps-nya big caps Unilever. Untuk Unilever sendiri ini memang menarik untuk kita cermati karena dari sisi kinerjanya juga Unilever saat ini mengalami kinerja yang cukup baik ya pada tahun ini. Dan kalau dilihat dari sisi teknikalnya, Unilever ini dalam satu pekan terakhir memang mengalami penguatan sebesar 0,63% dan dalam sebulan terakhir juga masih cukup bertahan walaupun di kenaikannya di 1,27%. Kalau untuk mau ambil Unilever kita bisa ambil buy on weakness di level 4.750 sampai dengan 4.790 di harga closing kemarin. Namun target dari Unilever sendiri saya lihat ini relatif lebih sempit ya di kisaran 5.000 itu kita bisa ambil untuk lakukan taking profit untuk Unilever. Oke, level terakhir di 4790 artinya dekat ke level support yang Anda rekomendasikan di 4750. Kalau memang mau tunggu pelemahan begitu ya dari Unilever sendiri. Secara target price untuk Unilever berada di level berapa Mbak Rizka? Ya, target price saya di level 5.000, namun ini kita ketika sudah mencapai 5.000 lebih baik jual terlebih dahulu dan nanti kita tunggu lagi di level sekitar 4.950 baru kita lihat ketahanannya sejauh mana untuk kita lakukan investasi jangka panjang kembali ya di Unilever dengan target selanjutnya itu ada di 5.500 ketika 5.000 itu tembus. Target berikutnya di level 5.500 begitu. Dari Unilever kita bergerak ke INDF. Semenarik apa emiten ini Mbak Rizka? Untuk INDF kalau kita lihat dari sisi teknikal saat ini kan memang bergerak sideways ya, kita lihat menguji support di level 6.475. Jika berhasil rebound maka akan menuju area supportnya ini di 6.875 dan jika breakdown maka kita juga harus pantau stop loss dan dilihat dari indikator MACD memang sedang mengalami bearish atau penurunan. Jadi kita bisa ambil strategi buy on weakness untuk INDF di level buy-nya itu buy on weakness di 6.650 sampai dengan 6.700 dan kita pasang juga stop loss itu di level 6.600 serta target price terdekat itu ada di 6.825. Oke, artinya ini bermain hanya jangka pendek saja untuk INDF? Baik INDF maupun Unilever saya lihatnya ini bisa dilakukan untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka panjang ya target price terdekatnya di 6.825. Baik, sudah masuk range support yang Anda sampaikan tadi level 6.700. Kalau mau masuk silakan masuk begitu ya untuk INDF ya? Ya. Baik, secara pergerakan harga untuk INDF sendiri dalam 1 bulan terakhir melemah 4,29% dan dalam 1 minggu sudah melemah 3,69%, sudah ada di level pelemahan. Kalaupun mau dengan strategi buy on weakness bisa masuk di 6.700. Baik, dari INDF kita ke Mayora, seperti apa? Seberapa menarik untuk MYOR sendiri? Iya, kalau untuk MYOR saya melihat ini dari sisi teknikalnya saat ini kan masih masuk fase downtrend. Tapi masih ada potensi technical rebound. Jadi di sini ada potensi technical rebound di 2.400 dengan teknika. Kemudian kalau kita lihat dari sisi stokastik RSI-nya ini sudah melewati area oversold. Jika berhasil rebound, ini menuju area yang positif atau uptrend. Jadi kita bisa beli untuk MYOR ini di level 2.400 sampai dengan 2.430. Dan kita pasang stop loss-nya itu 2.370, target terdekatnya di 2.540. Tapi ini dalam jangka panjang ini masih berpotensi untuk MYOR dari nilai wajarnya kisaran di 2.800. Oke, sudah oversold, saatnya malah untuk bisa masuk ke MYOR begitu ya. Dengan target price tadi Anda sudah sampaikan Mbak Rizka. Oke, kita kemudian akan batasi di tiga saham consumer goods ataupun mungkin FMCG yang memang cukup menarik perhatian kita lah untuk kemudian kita analisis bersama. Kita ke sektor masih di consumer goods, tapi di subsektor yang lain yang Anda kemudian nilai kurang terlalu menarik karena tidak memiliki tingkat resiliensi yang sama seperti subsektor FMCG. Nah, saham-saham mana kalau kita bicara spesifik mengenai saham-sahamnya?
saham-saham mana yang sebaiknya kita hindari terlebih dahulu, Mbak Rizka? Ya, sebenarnya baik itu saham FMCG juga kita tentu harus melihat karakteristik daripada kebijakan pemerintah ya, Mas ya. Pertama misalnya kita perhatikan saham yang di sektor saham-saham rokok gitu, di mana kita lihat saat ini kan memang pemerintah pada tahun lalu memutuskan adanya untuk kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT. Di sini kita lihat tahun ini dan tahun 2024 itu diperkirakan rata-rata kenaikan cukai itu sebesar 10%. Sehingga kalau kita lihat harga saham dari saham rokok sendiri di sini itu harganya mengalami fase yang downtrend, dan ini yang harus memang kita hindari atau kita cari alternatif saham lain. Kenapa? Karena dengan kenaikan cukai tentunya ini membuat emiten akan cenderung kesulitan meneruskan kenaikan beban cukai ke harga jualnya. Kita lihat juga inflasi yang masih tinggi. Biasanya kalau kenaikan cukai itu yang bagus adalah di bawah inflasi. Inflasi kita sekitar 5,5%. Sementara dari kenaikan rokoknya itu di 10%, ini yang diperkirakan akan kenaikan pada tahun ini, sehingga ini akan berpengaruh pada daya jual. Kenaikan dari harga jual ini kan tentunya akan membuat konsumen juga akan daya belinya akan lebih turun. Saya melihat seperti itu ya Mas ya. Jadi FMCG tidak serta-merta semuanya itu tahan dari cyclical, tapi tetap diperhatikan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Salah satu yang menurut Mbak Rizka terlebih dahulu dihindari adalah sektor produksi rokok begitu ya? Betul. Oke, baik. Terkait dengan tren inflasi sendiri, bagaimana Anda melihat tren inflasi di Amerika Serikat dan bagaimana sebetulnya The Fed akan memberikan sikapnya mengenai inflasi ini? Kalau tidak salah di minggu lalu secara tren inflasi begitu, ini kemudian lebih rendah lah dari yang diperkirakan. Bagaimana Anda kemudian memproyeksikan strategi berikutnya dari The Fed sendiri? Iya, kalau kita melihat dari inflasi The Fed, ini kan merupakan poin utama yang kita lihat di mana inflasi dari US sendiri kan yang tinggi ya, kita sempat menyentuh di level 9% sehingga The Fed terus menaikkan suku bunga, dan ini membuat dari nilai dolar juga terus terapresiasi, atau kita lihat rupiah yang terdepresiasi, sehingga dari sisi Bank Indonesia juga kita kemarin terakhir itu di suku bunga kita yang sebelumnya di 3,5% menjadi 5,5%. Saya melihat bahwa dengan inflasi The Fed yang saat ini lebih rendah, ini di 6,5%, membuat The Fed akan lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga, walaupun potensi kenaikan suku bunga The Fed ini masih terus ada, karena dari sisi The Fed ini kan The Fed masih tetap agresif hingga suku bunga itu menyentuh level 2%-an ya. Jadi sekarang masih di 6,5%, ini terus menerus mengalami penurunan, namun kita juga tetap waspada, dan saya melihat bahwa ada potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia, BI 7 Days Reverse Repo Rate-nya ini masih ada potensi kenaikan pada tahun ini sebesar 50 basis poin. Jadi ada potensi tahun ini bisa di 6% dari suku bunga, dan ini juga tentunya akan mempengaruhi dari sisi daya beli masyarakat. Oke, ya walaupun terkait dengan target inflasi dari Amerika Serikat sendiri memang masih jauh begitu, kalau tidak salah sekarang masih di level 7%-an, tapi targetnya sendiri ingin di 2% begitu. Artinya mungkin masih ada chance dari Amerika Serikat ataupun mungkin The Fed sendiri untuk terus menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Tapi justru Anda tadi sampaikan ada sentimen domestik begitu yang nampaknya most likely Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya. Nah, sektor-sektor mana yang perlu dicermati terkait dengan hal ini dan apa antisipasinya, Mbak Rizka? Iya, ketika kenaikan suku bunga ini terjadi kan tentunya kita salah satu yang bisa kita cermati adalah sektor consumer goods, di mana sektor consumer goods tadi ya seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ini the non-cyclical index tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian, walaupun
berpengaruh juga, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa beli untuk sektor consumer goods, itu kita bisa akumulasi. Kemudian sektor perbankan ini juga masih cukup baik, walaupun nanti penyaluran kredit mungkin tidak terlalu agresif, tapi dari sisi deposito kan ini biasanya ada dana pihak ketiga yang akan lebih tinggi. Jadi perbankan masih bisa dilakukan akumulasi beli juga untuk sektor perbankan, jadi konsumer, perbankan, dan kalau untuk jangka panjang saya juga masih merekomendasikan sektor properti, di mana sektor properti dari tahun sebelumnya, dari tahun kemarin ini kan juga belum terlalu bergerak signifikan. Nah, kita melihat juga dari sisi kemarin, mungkin tahun lalu adalah tahunnya pertambangan, tapi kita lihat juga ada potensi shifting, di mana kita lihat harga-harga barang tambang tahun lalu itu sudah mengalami penurunan, dan ini lama-lama akan mengalami penyesuaian, dan di mana investor tentunya akan ada lakukan evaluasi kembali untuk portofolionya. Jadi bisa yang cukup menarik adalah consumer goods, properti, perbankan, itu adalah 3 sektor yang saya lihat masih berpotensi. Ya, walaupun sebetulnya kalau bicara mengenai sentimen dari suku bunga acuan yang meningkat, ini akan pass-through terhadap suku bunga KPR begitu ya. Tapi kemudian Anda masih melihat indikator lain yang nampaknya masih ada potensial upside yang signifikan dari sektor properti begitu ya? Iya. Oke, berlaku secara general terhadap seluruh emiten berbasis properti atau emiten-emiten tertentu saja, Mbak Rizka, untuk di properti ini? Iya, kalau untuk emiten properti, saya melihat ini adalah emiten yang memang memiliki, ini kan properti ada yang jualnya high rise, kemudian juga ada yang landed house. Kebutuhan dari landed house saya lihat di sini masih cukup tinggi ya. Jadi kebutuhan untuk rumah pertama atau misalkan apartemen, ini residensial sih khususnya, itu masih cukup diminati oleh banyak pihak, karena biar gimana pun backlog perumahan kita masih cukup timpang, Mas Wiki. Ini adalah kebutuhan yang memang jatuhnya kebutuhan primer, kan kita sandang, pangan, papan. Jadi yang memang di sini sandangnya consumer goods. Maksud saya pangannya adalah consumer goods, dan kebutuhan papannya di sini adalah properti itu sendiri. Karena kita lihat generasi millennials ini dari sisi jumlahnya, ini kan sekarang bisa dibilang adalah lebih tinggi ya, di mana generasi milenial sedang mencari rumah pertama. Jadi itu juga yang masih cukup positif untuk sektor properti dari sisi penjualannya. Sektor properti residensial dinilai menarik begitu ya oleh Anda ya, Mbak Rizka. Baik. Ya.